kami menangani kapal yang dibungkus dari Jakarta langsung dari kementerian punya. Jadi kapal ini dia mencari selama 4 sampai 5 bulan, bahkan 7 bulan. Dia masuk, nanti dari Sabandar mereka akan kasih izin untuk dia berlabuh. Terus nanti dari situ dia akan over ke Delta. Delta itu di mana ada kontainer. Jadi di situ nanti kita kawal ikan yang keluar dari Palka ke kontainer. Di situ kita data jumlah berapa yang dia naik. Terus kita catat per jenis ikan. Jadi di situ kami bisa tahu berapa ton yang dia muat. Kalau dia dapat dua kontainer itu sekitar 24 ton 780 kilo. Siapa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan tempat ini? Yang bertanggung jawab itu ada dua kantor di sini. Satu kantor pelabuhan. Kantor pelabuhan. Yang kedua PSDKP. Kami dari kantor sini dengan kantor sana ini kami jalan sama-sama, nanti buka Palka, lihat ikan berapa jenis ikan yang dimuat. Berapa jumlah karyawan di tempat ini? Kami di kantor ini khusus petugas enumerator dari Jakarta, kami ada 9 orang. Khusus Kamoro saya sendiri, Itu bagian apa itu Bapak yang 9 orang? petugas enumerator, khusus pendataan. Peran perikanan dalam perekonomian di Timika. Perannya itu sangat membantu karena ikan yang biasa lelang itu langsung dilarikan ke Kostori, nanti dari situ dibagi 2. Nanti ada bakul yang beli, itulah larikan ke Timika. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyimpan ikan-ikan yang akan dijual? Kurang lebih 5 sampai 10 hari. Apakah ada jadwal khusus untuk penjual ikan di tempat ini? Minusnya kalau di mesinnya sudah minus 9, berarti esnya sudah jadi ya, dan prosesnya 1 malam. Oh, kalau untuk 1 kali pembongkaran kami aturannya 1 kali bongkar aturannya 10 ton, beratnya 25 kilo 1 balok, panjangnya sekitar 75 cm ya? ya. Nanti nelayan yang mau keluar mencari, mereka datang ambilnya ke sini. Mereka tempatnya di mana? Kalau masih dalam areal pelabuhan nanti di drop di sana. Pertama masuk dari nelayan harian. Nelayan harian masuk ke ruang penerimaan. Ruang penerimaan kami timbang sortir size-nya. Dibekukan baru di packing, simpan di cold store. Ya, ini sudah penerimaan terakhir. Kirim ke Surabaya, ke Medan, bisa juga ke Eropa. Nah, itu udang sama ikan. Nah, itu aja. Kalau jangka waktunya bisa 1 tahun. Kalau minus 20 itu kalau ikan, kalau sayur beda lagi. Kalau ikan itu harus 20 minusnya. Jadi nggak bisa kurang dari itu. Kalau kurang ikannya rusak. Terus kalau minus 20 bisa 1 tahun jangkanya. Berapa satu kontainer ini kira-kira beratnya? Kalau ikan sekitar 17 ton. Pelabuhan perikanan yang nantinya menjadi pusat di mana seluruh kapal-kapal tangkap, baik itu kapal lokal sampai kapal pusat itu bisa. Kenapa bisa demikian? Karena lihat prospeknya, wilayah WPPN RI, wilayah penangkapan ikan di 718 itu potensinya sangat besar sekali ya. Jadi harus ada pelabuhan di mana nantinya semua hasil-hasil yang ditangkap dari wilayah WPPN RI 718 itu bisa didaratkan di sini. Jadi wilayah WPPN RI 718 itu mencakup Mako, Bobo, Taimana, Tuan, sama Merauke. Jadi pelabuhan-pelabuhan itu adalah pelabuhan tempat didaratkan ikan-ikan
wilayah penangkapan 18. Ini bisa menampung kapal-kapal GT 1 ke bawah ya. Kalaupun kapal daerah itu GT 5 ke atas gitu. Jadi ada 3 kategori kapal di sini, kapal penangkapan ikan. GT 5 ke bawah itu menjadi kewenangannya daerah atau Kabupaten Mimika. 5 ke bawah ya, kapal penangkapan ikan yang GT 5 ke bawah gross ton, maksudnya GT itu gross ton kapasitasnya ya. Terus kemudian kapal di atas 5 GT sampai 30 itu kewenangannya provinsi. Provinsi Papua Tengah saat ini, bukan lagi Papua. Lalu kemudian GT 30 ke atas ya sampai 100, 200, 300 ton gross ton itu kewenangannya pusat. Ya, awalnya itu waktu pertama kali didirikan dermaganya cuma sepanjang 50 meter. Lalu berikutnya sekarang ada perpanjangan 2 kali selama ditangani oleh atau di bawah kewenangan provinsi. Perpanjangan yang pertama 15 meter, perpanjangan yang kedua 30, dan yang tahun ini juga ada 30 lagi. Ini yang ketiga. Seperti itu. Fungsinya dermaga apa? Disitulah tempatnya tambat labu kapal. Ikan demersal itu ikan dasar. Biasanya itu ikan-ikan yang biasa dikatakan predator. Tahu predator artinya? Apa itu artinya? Hah? Pemangsa. Predator itu pemangsa. Ikan-ikan pemangsa. Dia makan ikan-ikan kecil yang lebih kecil daripada ukurannya. Dan dia itu biasanya sifatnya ini ya, agresif. Nah, predator itu. Selanjutnya itu ikan-ikan demersal. Biasa itu disebut, kamu pernah lihat ikan kerapu, ikan kakap, ikan bawal, ikan predator, ikan tenggiri. Tapi untuk ikan tenggiri sendiri itu dikatakan ikan pelagis besar. Tapi dia masuk ikan predator. Jadi ikan predator itu ada yang dari kategori demersal dengan pelagis. Sementara ikan pelagis itu ikan-ikan yang biasanya mereka berkelompok tetapi ada dia cari mangsanya itu di permukaan. Pelabuhan Perikanan mengatur secara administratif ya, mengatur secara administratif tata kelola pemerintahan. Terima kasih sekali pertama membalas tugas kami, kemudian menerima kami. Anak-anak boleh belajar banyak. 80% anak-anak kami ini yang datang anak-anak pembunuhan. Mungkin 20%nya itu anak-anak pembunuhan. Jadi banyak yang kepo, banyak yang tanya, bahkan kami difasilitasi sampai ke apa Ada yang kapal juga ya. kita diskusi langsung dengan awak kapal, banyak dari informasi anak-anak banyak bertanya, dan terima kasih sekali untuk kesempatan ini. Anak-anak boleh tahu ada tempat ini, dan kiranya mereka juga ada motivasi jadi pengusaha ataupun apa. Oh, di sini banyak sekali sumber daya yang bisa mereka kembangkan. Terima kasih atas nama pimpinan sekolah dan berharap periode semester berikut mungkin mereka boleh datang. Perikanan.